Teman-teman, sering kita dengar dalam keseharian tentang istilah urip lan panguripan atau hidup dan kehidupan. Tapi kadang masih ada yang bingung untuk membedakannya. Apa sih sebenarnya makna dari keduanya itu? Urip lan panguripan atau hidup dan kehidupan adalah dua hal yang sering dianggap serupa, namun ternyata memiliki makna yang lebih dalam dan berbeda konteksnya. Salam Rahayu, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, serta mendapatkan keberkahan dari Gusti Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Teman-teman semua, makna dari urip atau hidup itu adalah menunjukkan keberadaan seseorang secara jasmani dan rohani, yaitu saat jiwa dan raga kita masih menyatu. Urip iku saiki, dudu mau, dudu sesuk. Hidup itu adalah saat ini, bukan tadi, dan juga bukan besok. Bahkan bukan nanti, sebab kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi beberapa saat ke depan. Jadi hidup itu sebenarnya adalah sempat, yaitu saat masih ada atau punya waktu. Karena itu alangkah bijaknya jika saat masih hidup kita gunakan untuk kebaikan. Sedangkan panguripan atau kehidupan itu adalah cara kita menjalani hidup bermasyarakat di dunia ini, baik dari segi batin, sosial maupun ekonomi. Secara filosofis, urip atau hidup itu adalah anugerah dari Tuhan. Sedangkan panguripan atau kehidupan adalah tanggung jawab kita dalam mengisi hidup dengan nilai, laku, serta tujuan yang mulia. Hidup atau urip bukan hanya soal bertahan, tetapi bagaimana kita memahami, menerima, dan mengarahkannya dengan bijaksana. Dalam pandangan filosofi Jawa dan nilai universal, ada beberapa cara untuk menyikapi hidup dengan bijak dan bermakna. Yang pertama, tansah eling lan waspodo. Maknanya, kita harus selalu sadar tentang siapa kita, dari mana asal kita, dan kemana tujuan kita. Waspada terhadap godaan hawa nafsu, kemelekatan duniawi, juga lupa diri. Yang kedua, sumeleh, yaitu pasrah tanpa menyerah. Maknanya, hidup seringkali tidak sesuai rencana, maka yang terbaik adalah berusaha sebaik mungkin, lalu kita pasrahkan hasilnya kepada Tuhan. Sumeleh bukan berarti menyerah, tetapi menyerahkan dengan sadar. Yang ketiga, nandur kabecikan atau menanam kebaikan. Maknanya, apapun yang kita tanam, baik itu kata-kata, perbuatan, maupun sikap, akan kembali kepada kita. Dengan menanam nilai kebaikan, kita sedang membentuk kehidupan yang akan berbuah berkah. Yang keempat, ora gumunan, ora getunan, ora kagetan. Maknanya, jangan mudah heran, menyesal, atau kaget. Ini adalah sikap yang stabil, tenang, dan bijaksana dalam menghadapi segala perubahan hidup, karena hidup memang tidak selalu bisa ditebak. Yang kelima,
ngerteni, ngrumati, ngelakoni. Maknanya mengerti, merawat, dan menjalani. Hidup yang benar bukan hanya dipahami, tetapi juga harus dirawat dengan cinta dan dijalani dengan penuh kesadaran. Lalu bagaimana tentang menjalani kehidupan itu sendiri? Berikut ini adalah cara bijak memahami kehidupan, terutama dari nilai-nilai budaya Jawa. Yang pertama, kehidupan itu adalah perjalanan, bukan tujuan akhir. Dalam falsafah Jawa, urip mung mampir ngombe. Maknanya, hidup itu singkat, seperti orang singgah sebentar untuk minum. Makanya, janganlah terlalu melekat kepada duniawi, tetapi jalani dengan kesadaran dan makna. Yang kedua, kehidupan itu adalah ladang kebaikan. Sopo nandur bakal ngunduh. Apapun yang kita lakukan hari ini akan kembali kepada kita pada suatu saat nanti. Maka taburlah kebajikan walaupun itu kecil, karena semua akan tumbuh menjadi nilai. Yang ketiga, kehidupan itu penuh perubahan. Urip iku owah gingsir, artinya hidup akan selalu berubah. Kadang senang, kadang susah. Maka dibutuhkan adanya keseimbangan batin. Saat senang tetap rendah hati, saat susah tetap sabar lan eling. Yang keempat, kehidupan sejati adalah selaras antara Tuhan, sesama, dan alam. Dalam ajaran Jawa, keseimbangan ini disebut Trihita Karana, atau dalam falsafah Islam disebut hablum minallah, hablum minanas, juga hablum minal alam. Artinya, hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan sesama, dan juga hubungan dengan alam harus dijaga agar hidup tidak pincang. Yang kelima, hidup itu ujian dan anugerah. Setiap masalah bukan hukuman, tetapi ladang pendewasaan jiwa. Kehidupan mengajarkan kita untuk tidak hanya mencari kenyamanan, tetapi juga menemukan makna dalam setiap peristiwa. Lalu, bagaimana hidup dalam kehidupan itu? Ini adalah refleksi yang dalam. Artinya, bukan hanya apakah kita hidup, tetapi apakah kita benar-benar menghidupi hidup ini dengan sadar dan juga bermakna. Beberapa uraian bijak dalam filosofi Jawa menyatakan bahwa dalam kehidupan, gunakan pegangan-pegangan berikut ini. Yang pertama, ojo dumeh, ojo adigang, adigung, adiguno. Maknanya, jangan hidup dengan kesombongan atas kekuasaan, ilmu, atau harta. Hidup sejati bukan tentang menang sendiri, tetapi menjadi cahaya untuk sesama. Yang kedua, eling lan waspodo. Hidup dalam kehidupan artinya harus selalu sadar atau eling bahwa semua ini hanyalah titipan, dan waspada agar tidak tergelincir oleh nafsu dunia. Tanpa kesadaran, hidup hanya rutinitas tanpa arah. Yang ketiga, manunggaling kawula Gusti, yaitu menyatu dengan kehendak Tuhan, bukan berarti pasif, tetapi hidup selaras dengan nilai-nilai ilahi, kejujuran,
cinta kasih, welas asih, dan juga kesabaran. Yang keempat, nguripi urip. Maknanya, jangan cuman hidup, tetapi hidup yang menghidupkan, hidup yang memberi semangat dan bukan menyakiti, hidup yang membawa manfaat, bukan menambah masalah. Yang kelima, nandur kabecikan. Sopo nandur bakal ngunduh. Siapa yang menanam akan memanen. Maka tanamlah kejujuran, kasih sayang, serta tanggung jawab. Karena semua itu akan kembali kepada kita dalam bentuk ketenangan serta keberkahan. Yang keenam, ngupaya keseimbangan antara lahir dan batin. Jangan hanya mengejar materi, tetapi rawat juga batin atau hati. Maknanya, keseimbangan antara raga, pikiran, dan spiritualitas akan membuat kehidupan lebih kokoh dan juga damai. Yang ketujuh, tanggap ing sasmito atau peka terhadap makna hidup. Jangan hanya sibuk dengan rutinitas, tapi pahami isyarat hidup. Kadang ujian itu bukan hukuman, tetapi panggilan untuk bertumbuh. Kadang pertemuan bukan kebetulan, tetapi bagian dari skenario ilahi. Nah, teman-teman, dari uraian yang tadi, kira-kira apa kesimpulan yang bisa kita ambil? Ada beberapa kesimpulan. Yang pertama, hidup dalam kehidupan berarti kita tidak sekedar ada, tetapi hadir dengan kesadaran, budi pekerti, dan juga makna. Yang kedua, hidup itu adalah titipan, bukan milik. Maka sikap terbaik adalah menjalaninya dengan penuh syukur, sadar, serta tidak sombong. Yang ketiga, yang harus kita lakukan dalam kehidupan adalah hidup dengan kesadaran, niat yang lurus, dan tindakan yang penuh makna. Bukan sekedar mengejar dunia, tetapi menjalani hidup sebagai ladang kebaikan untuk diri, sesama, dan tentunya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kira-kira seperti itu, teman-teman, uraian singkat tentang hidup dan kehidupan atau urip lan panguripan. Semoga hal itu bisa menambah wawasan baru buat teman-teman sekalian. Kita jumpa lagi esok, tentunya dengan bahasan filosofi atau budaya Jawa lain yang lebih menarik. Terima kasih. Salam berkah selalu.